merupakan apa namanya, rezeki saya lah mas. Saya kadang mikir saya banyak salah, saya banyak dalam menyikapi hidup, menjalani hidup selama ini saya banyak salah, tapi ternyata Allah masih sayang sama saya karena Allah telah berikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Samara Life? Perkenalkan saya Yasin dari Samara Life. Hari ini kita bermain ke sebuah tempat. Mitra kita lihat di sebelah sini ada namanya Mas Farul Tontian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini Mas Farul nih. Kita alhamdulillah banget nih tim Samara Life datang dan sampai ke tempatnya Mas Farul. Nah, kita akan kulik cerita tentang Mas Farul ini siapa, untuk nanti teman-teman bisa ambil hikmah dan pelajaran dari video kali ini. Oke, Mas Farul. Ini kita masker, kita turunin sedikit aja kali ya, biar enak ngeliat ngobrolnya sama teman-teman. Nah, kita mau ini aja. Mas Farul ini boleh cerita nggak sih, sebelumnya Mas Farul itu background-nya apa pekerjaannya, terus sekarang kan jadi mitranya Samara Life. Nah, boleh ceritain tuh Mas, kayak apa tuh sebelumnya? Oke, sebelumnya saya terima kasih Mas Yasin mau hadir ke rumah saya jauh-jauh, karena saya tinggal lumayan nih di ujung Tangerang di Cipupa. Mungkin dari kantor Samara luar biasa deh. Alhamdulillah. Effortnya luar biasa lah ke sini. Saya merasa ya sangat senang, bersyukur kepada Allah ada fadlullah Mas Yasin dan teman-teman dari Samara bisa hadir di sini. Kalau saya boleh izin, perkenalkan saya, nama saya Farul, panjangnya Farul Tontian. Saya lahir 9 September 1977, numpang lahir di Jakarta. Karena saya bilang numpang lahir karena setelah itu saya pindah ke Sumatera, karena memang saya asli Sumatera. Saya di Palembang, sampai SMA saya baru pindah ke Jakarta. Kemudian SMA saya di 78, Jakarta Barat, Selipi. Terus saya lanjutkan kuliah, saya kebetulan kuliah di fisika, fisika sih sebenarnya. Berarti sarjana ini nih, sarjana science. Saya sains. SSI. Saya kebetulan di Depok. Lulus dari sana, ya saya kebetulan IP memang standar gitu-gitu aja. Jadi sambil coba cari kerja, ya saya lanjut kuliah lagi. Saya ambil business management. Dan setelah selesai dari situ saya berkiprah di perbankan. Perbankan di mana tuh? Tapi pertama kali saya kontrak di misal satu BUMN di kemudian saya lanjut di salah satu bank swasta. Boleh sebut nama banknya? Tadi udah sebut sih sebenarnya, merek nggak apa-apa sih. Nanti kita ini aja, nanti sama editor kita gitu kan. Di salah satu bank swasta saya lanjut, masih konvensional juga. Lalu terakhir di 2011, alhamdulillah saya coba pindah ke syariah, diterima di syariah, di perumahan syariah. Sampai terakhir 2016 saya masih bekerja di perbankan. Berarti terakhir berkarir kalau bekerja itu 2016 ya? 2016. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya? Betul. Gitu. Saya keluar dari perbankan lebih karena masalah fisik ya, masalah kesehatan. Jadi saya divonis dokter, mata saya itu mengidap penyakit namanya retinitis pigmentosa.
Oh, oke. Jadi di situ retinitis pigmentosa itu penyakit yang merupakan kelainan di retina. Itu jadi apa sih, low vision gitu ya? Jadi low vision, jadi Oh. sifatnya progresif. So far belum ada pengobatannya sama sekali. Obatnya nggak ada. Paling yang tindakan medis yang bisa dilakukan cuma memperlambat pengaruhnya aja. Oh gitu. Ada sih sempat kontak dokter ketika itu 2015 ya. Saya cuma punya waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun saya udah totally blind. Nah, berarti ini tahun 2020 mungkin ini tahun terakhir kalau hitungan dari dokter, tahun terakhir saya bisa lihat. Nah, tapi maaf nih mau nanya aja. Kalau berarti kalau kita berhadapan ngobrol nih, saya nggak kelihatan gitu. Saya udah nggak kelihatan. Oh gitu. Cuman alhamdulillah Allah Dari- kasih kesempatan saya bisa lihat samping. Oh, dari bagian sebelah kiri gitu ya. Oke, oke, oke. Tapi berarti kalau misalkan pendengaran semua rasa pengecap aman ya. Aman. Oh gitu. Cuma kantong aja nggak mana. Siap, 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 siap. Oke, berarti itu ya, wah luar biasa ya. Berarti kalau bisa dibilang ya Mas Farul ya low vision ya. Tapi Udah low vision. kalau dari saya pribadi, mungkin teman-teman nanti akan lihat ya. Nanti saya akan coba, saya juga lagi nunggu datanya nih dari teman kita. Mas Farul ini mitra sama Lab yang bisa dibilang ya tadi penjualannya itu kenceng ya. Walaupun bisa dibilang tuh nggak yang tiap hari, tapi kalau dari ini sih apa ya, stabil gitu. Alhamdulillah. Terus ada gitu kan. Makanya pertama kali pun memang pas kita tahu juga dari admin kami gitu kan di Mbak Rahma, Mas Farul ini, oh ya jadi special order nih lewat Japri. Oh ya udah nggak apa-apa, dibantu aja saya bilang. Karena yang penting kita memudahkan buat semuanya. Walaupun memang kita kenapa buat sistem web order itu untuk memudahkan juga di dua sisi sih, memudahkan yang order mitranya dan memudahkan admin untuk merekapnya, tapi gitu. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mau tanya nih Mas, kalau gitu berarti kan itu 2016 terakhir ya. Nah, sekarang kegiatannya Mas Farul apa nih sehari-hari? Jadi sejak 2016 ya saya jujur ya masih saat itu masih ya panik manajemen lah Mas. Nah, keluar dari perbankan saya malah coba lari ke asuransi karena dengan kondisi oke. saya seperti Asuransi. ini kan saya masuk kategori disabilitas. Waktu itu hanya pihak asuransi aja yang terima saya sebagai agen asuransi. Nah, Siap, cuman siap. 2017 saya keluar pertama karena memang asuransi itu ya mungkin jadinya banyak teman-teman yang pada kabur lah. Karena saya menghubungi mereka mau ketemu ditawarin asuransi pada kabur. Gitu. Oke. Cuma ada juga yang beberapa yang ikut. Cuman dengan perjalanan waktu terutama alhamdulillah istri semakin mengingatkan saya, kita udah sejauh gini, Iya. mungkin ada hal lain yang Allah ingin dari kita. Oh, betul. Ya, kenapa sih masih di lembaga keuangan juga gitu kan? Toh juga bertahun-tahun kita di lembaga keuangan yang Oh, berarti ujungnya masih istri riba. juga sama ya, berarti Ya. di lembaga keuangan juga sebelumnya ya? Ya, istri saya riba. Jadi cuman istri saya lah yang paling kuat untuk hijrah. Ya udah, saya dengan istri bilang, ya gimana ya, habis kita mau gimana lagi kalau kita nggak kerja gitu kan. Nah, istri saya ingetin, ya kan Rasulullah bilang pintu utama untuk rezeki itu kan dari berdagang. Betul. Ya udah, kita coba dagang. Waktu itu masih dagang macam-macam lah. Ya, yang akhirnya malah ke MLM segala macam. Nah, cuman nggak jalan aja gitu kan. Alhamdulillahnya kayaknya Allah punya skenario nih, Ya. jangan nih gitu ya, terusin gitu ya. Akhirnya ya saya nggak mau harus terima kondisi seperti ini. Betul. Akhirnya saya coba bertemanlah dengan komunitas tunanetra. Saya masuk ke Mitra Netra waktu itu. Masuk ke Mitra Netra, mulai diajarin komputer segala macam, mulai diajarin cara memakai tongkat. Nah, ya itu mobilitas ya istilahnya waktu itu. Betul. Di daerah Pondok Labu, dan coba diajarin macam-macam hal yang lain lah yang paling enggak membuat saya coba untuk mandiri. Dan yang paling utama adalah menerima kondisi saya seperti ini. Nah, kalau kita udah terima kan, insya Allah kita bisa lebih mudah menjalaninya. Betul. Nah, setelah itu saya coba jualan yang madu kurma ya biasa lah. Waktu itu masih bukan Samara, masih dropship yang ngambil dari mana-mana lah, saya coba jual sendiri segala macam. Barulah sekitar tahun 2019 akhir ya kalau nggak salah, 19 ya. saya dikenalin sama salah satu teman saya, Pak Taufik namanya. Kak Taufik ya. Beliau yang banyak masih kenal sama Pak Taufik juga, itu juga kadrullah ya. Tadinya saya niat lanjutin beasiswa waktu itu, beasiswa keluar ya. Tapi dikenalin nih ada yang disabilitas namanya Pak Taufik, dia udah S3 segala macam. Saya coba komunikasi sama beliau, akhirnya banyak masukan dari beliau. Barulah terjadilah pertemanan dengan beliau. Beliau banyak kasih masukan dan beliau akhirnya mengenalkan saya dengan Pak Danu. Raga. Iya Mas Raga. Pak Danu Raga waktu itu
untuk jualan madu pucang. Nah, saya sempat kontak Pak Danu. Alhamdulillah Pak Danu sangat welcome dengan saya, dan saya juga bilang kondisi saya. Kadang jujur Mas, yang saya alamin ada beberapa seller, saya kasih tahu kondisi saya, mereka nggak mau. Maksudnya saya mesti kasih tahu kondisi saya apa adanya, karena kan takutnya saya responnya lama, saya akan banyak macam-macam yang tanya, yang orang kadang bilang ya lihat aja Mas di situ, nah, kan saya nggak bisa lihat. Nah, alhamdulillah Pak Danu mau terima kondisi saya dengan sangat welcome saat itu, dan waktu itu saya dioper ke admin namanya Mbak Rahma buatin saya akun, cuma saya nggak tahu, mungkin Mbak Rahma nggak tahu kondisi saya kali, saya juga nggak bilang. Terus saya bilang, Mbak, saya nggak bisa nih loginnya. Terus akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa, lewat saya aja kalau mau order. Ya udah, siap. Itu udah jalan. Tapi jujur waktu itu saya sama sekali belum ada penjualan untuk madu pucang. Oh gitu. Belum ada penjualan sama sekali. Baru madu pucang. Oke, siap. Nah, berarti emang benar ya. Jadi sedikit cerita juga nih dalam video ini teman-teman. Emang Sama Lab ini pertama adalah kita produknya adalah hanya madu pucang saja gitu kan. Nah, baru nanti ini kita sebutnya ini Sama Lab 2.0. Jadi masuklah produk-produk seperti madu anak gitu kan. Terus ada kurma, ada saffron dan lainnya. Jadi memang alhamdulillahnya ya saya pun melihat track recordnya Mas Farul ini penjualannya di produk-produk yang sekarang ya gitu kan. Yaitu produk kayak kurma tuh kemarin jujur ya, 1 kilo tuh saya lihat kayak Mas Farul terus nih yang borong gitu kan. Yang ada 500 habis. Bahkan jujurnya emang kita sekarang hanya ada yang 250 gram gitu kan. Jadi kan 1 kilo sama 500-nya itu kita memang ada kesulitan untuk mencari tempatnya gitu kan. Tapi alhamdulillah sih udah kita fokusin aja 250 gram ini ternyata jadi favorit gitu kan. Gitu. Kita mau nanya nih Mas, apa ya? Jadi kan sedikit saya dengar itu kan hijrahnya berarti suami istri. Alhamdulillahnya kan saya lihat juga anaknya sehat-sehat, udah 3 lagi, anaknya luar biasa banget gitu kan. Motivasi apa sih, alasan kuat Mas Farul itu untuk menjalani ini gitu kan, selain dengan ya menerima kondisi gitu kan. Yang kedua adalah memang udah dari bagian proses hijrahnya gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya berarti emang ini qadarullah ya, kita ketemunya sama-sama dan ketemu sama Mas Farul gitu kan. Gimana tuh Mas, boleh ceritain sedikit tuh Mas? Motivasi paling utama, baik lagi seperti saya bilang, saya hijrah. Saya sangat takut sekali sama istri saya, terutama istri saya ya. Kita menjalani sesuatu yang ujungnya riba. Ya. Kita ibaratnya dulu memang ada pengetahuan agama semasa sekolah aja. Tapi setelah itu, setelah kita ke dunia pekerjaan, dunia bekerja itu, kita jauh dari ilmu agama. Betul. Yang kita pikir itu halal, ya ternyata haram. Dulu saya waktu SD diajarin nabung di bank, apa sih manfaat nabung di bank, dapat bunga, aman segala macam. Akhirnya kita dibuatin zaman dulu dibuatin di salah satu BUMN deh, tabungan pendidikan untuk anak sekolah di daerah. Tapi kesini ternyata berubah, ternyata itu semua ya haram kan terkait ini. Ya kenyataannya sih memang faktor yang membuat haram juga ketika kita kesulitan membayar suatu angsuran, kita tetap ditagih. Betul. Dan si bank nggak mau tahu kan. Padahal kan Islam kan tidak seperti itu. Di Al-Baqarah aja bilang kalau misalnya ada yang nggak mampu kasih tenggat waktu. Betul. Dan sebaik-baiknya adalah diikhlaskan. Yes. Nah, tapi kenyataannya enggak. Dulu sih salah satu bank syariah saya itu dulu memang seperti itu. Tapi ya perubahan mungkin tekanan bisnis ya. Jadi tidak bisa dijalankan seperti itu lagi. Ya ujung-ujungnya jadi ya riba lagi. Akhirnya saya dan istri, motivasi paling kuat adalah kita jangan sampai buat salah lagi. Udah kondisi seperti ini, jangan sampai kita udah hidup buat susah atau buat salah. Minimal kita perbaiki itu semua. Makanya waktu pas Samara, kita lihat nih produknya apa sih dan bisnis seperti apa sih. Ada rekrut nggak sih, kayak MLM katanya zolim nih sama yang bawah, walaupun ada yang bilang oh enggak dong, kan kita kan gini nih ya. Masih banyak debat lah di situ. Ngelesnya banyak ya. Banyak ininya ya, berhilangnya masih banyak. Bener. Akhirnya saya sama istri, pokoknya kita cari bisnis yang jangan sampai ada subhatnya deh. Kita jangan kan haram, kalau bisa subhat juga kita tinggalin deh. Yang alhamdulillah Samara saat itu datang dengan prinsip jual beli yang ya udah jelas, harga segini kita jual segini, kita dikasih harga segini, dan hanya jual beli aja, nggak ada tetek bengek apa-apa. Misalnya dapat poin segini, nanti segini dengan rekrut segini nggak ada. Yang kita tahu itu. Maka itu motivasi saya dan terutama isi juga, ini nih yang kita harus jalanin nih. Walaupun kaget awalnya Mas, jujur. Dan harganya kan, karena saya jualan hal yang sama kan, kurma sama itu. Harganya kok lumayan nih. Nah, cuma kata isi, karena isi kan bisa lihat ya, packagingnya beda. Ini memang packagingnya ya beda kok. Kalau saya kan cuma ya drum biasa segala macam. Kalau ini ada yang botol lah, apalah segala macam itu sudah gitu. Pas
coba kirim kan satu gitu kan, lihat oh di pas ngirimnya juga ngepacknya juga bagus, beda lah, emang sesuai lah harga sesuai dengan kualitas. Alhamdulillah. Kan semua jangan dilihat dari harga aja, harga mahal itu dilihat mahal karena apa, karena nggak sesuai. Cuma kalau udah sesuai ya nah itu namanya worth it kata saya gitu, value for money lah kata saya. Ya udah oke, jadi semakin yakin nih, semakin mantap nih Mas. Jadi betul tuh motivasi awal itu hijrah dan untuk keberlangsungan ekonomi yang lebih berkah lah untuk keluarga. Itulah utamanya motivasi yang kuat dari saya dan istri untuk jalanin di Samara. Wah, luar biasa banget ya ceritanya. Saya jadi sebagai apa ya? Ya saya juga dapat masukan banget dan kayak dapat incas batin gitu, karena ini luar biasa banget. Pertama ya tadi ya, bener sih Mas, hijrah sekarang itu apalagi sekarang pasti teman-teman yang di sana gitu kan yang nonton, kalau dalam keluarganya mungkin sekarang masih ada ribanya, pasti pusing lah ya di masa pandemi itu, di PSBB sekarang digedor-gedor sama debt collector itu kan, ditagih buat bayar ini buat bayar itu gitu kan. Ketantangannya adalah kita di masa kayak gini udah sulit, alhamdulillah nih nggak ada yang gedor-gedor nanyain itu gitu kan, lebih tenang gitu kan, lebih nyaman. Nah ini saya mau nanya lagi nih Mas, kira-kira nah kan nih saya sendiri kan datangnya ini jadi mentornya ini nih. saya bilang saya mentor juga, saya juga sebenarnya malu dengan kata itu gitu kan. Apa sih yang Mas Farul dapetin ini sama lab terus nggak memutuskan tadi kan ponaknya pas gitu kan. Terus apa sih yang kira-kira setelah kami berbagi sharing pun dengan mitra kami tuh, dan alhamdulillahnya ilmunya kepake gitu kan, terus bermanfaat buat harga dan sebagainya. Itu gimana tuh Mas? Karena jujur saya juga butuh kita pun sama lab butuh juga dikoreksi gitu kan sama mitra. Apa sih kekurangan kami yang akan kita perbaiki untuk teman-teman gitu kan, untuk pelayanannya ke mitra, untuk pelayanannya ke customer gitu. Yang pasti alhamdulillah Mas, yang saya dapat di Samara ini banyak kemudahan. Nah, terutama terkait masalah proses penjualan. Nah, terus juga ketika saya diikutkan pertama kali di grup WA-nya ya, itu kalau nggak salah sebelum Lebaran tahun ini ya, tahun 2020. Iya, 2020. Di situ di grupnya itu ada coaching. Saya ikut beberapa grup reseller. Itu baru Samara ini yang ada coachingnya. Alhamdulillah Mas Yasin ya, selama ini saya berharap memang bisa ketemu langsung sama Mas Yasin. Ternyata alhamdulillah nih bisa ketemu nih. Alhamdulillah, ini qadarullah juga ya nih, Masya Allah banget nih. Apalagi anak saya bilang, oh suaranya bagus kayak artis. Jadi di situ tuh yang belum pernah saya dapetin, ada coachingnya kita sama tuh disposisikan sama semua nolah gitu kan. Jadi enak seperti itu Mas bagi saya. Jadi betul-betul dipandu dari awal, kita dibenahin lagi jalannya. Itulah yang saya bilang kemudahan dari Samara, salah satunya itu. Kemudian dalam artian ada coachingnya di grupnya, terus juga kita dikasih tahu cara berjualan seperti apa, target pasar kita siapa, terus juga kita juga diajarin secara sistem ininya lah, medsosnya lah, untuk naruh di status, history, terus kita dibuat bitlink itu kan saya sama sekali nggak tahu tuh. Itu diajarin dengan penuh pelan-pelan dan bahasa yang sangat mudah dimengerti, dan itu yang saya belum pernah dapatkan di beberapa grup yang saya sudah ikutin. Itu sih Mas.